Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai table saw molar dengan tipe TS600B. Ini adalah salah satu table saw yang saya favoritkan ya teman-teman, khususnya buat kalian yang butuh table saw rendah daya dan juga rendah polusi suara. Ini cocok banget buat kalian yang punya workshop di perumahan yang padat atau di tengah perkampungan yang jarak antara tetangganya itu deket banget ya. Kalau kalian pengen tahu seperti apa suaranya, cuman seperti ini aja ya. Dan motor yang digunakan di sini adalah motor induksi tanpa carbon brush. Teman-teman bisa bedakan suaranya kalau kita bandingkan dengan table saw yang ini. Ya, berisik ya. Saya yakin kalau kalian di perumahan punya table saw seperti ini, sebentar sudah didatengin sama Pak RT kayaknya. Belum lagi daya dari table saw seperti ini rata-rata di atas 1300 watt ya. Kalian bisa lihat nanti lampu saya ini akan ngedip gitu ya. Kita coba ya sekali lagi. Ya. Ngebling ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan table saw ini, nggak ngebling sama sekali, ya. Dan daya yang digunakan di sini nggak sampai 300 watt ya. Ya, saya matikan dulu. Lalu untuk siapa table saw ini diperuntukkan? Kalau lihat spesifikasinya, dia ini dikhususkan untuk teman-teman yang bergerak di bidang interior dan juga craft ya. Karena untuk kapasitas potongnya dia maksimal di 45 mili atau kayu dengan ketebalan maksimal 4,5 cm. Nah, di konten saya sebelumnya yang membahas mengenai Molar TS600B ini, ternyata lumayan banyak yang tertarik ya teman-teman, dan ada beberapa yang komentar di video tersebut, "Bang, gimana performanya kalau diganti dengan mata circular saw yang lebih bagus?" Nah, ini kita sudah datang nih ya barangnya, Floyd Pro. Bukan Floyd Pro ini ya. Ini Floyd yang biasa dengan ukuran sama 8 inch. Lalu untuk jumlah giginya dia 40T. Lalu untuk bahan yang kita potong di sini adalah FGL ya. Kenapa saya gunakan FGL? Karena dia ini kayu oven ya teman-teman, sehingga untuk kekerasannya itu benar-benar rata ya. Mau kalian potong di sebelah sini atau agak ke tengah, itu kekerasannya akan relatif sama ya. Ini lumayan keras ya. Dan cukup tebal. Dia ketebalannya 3,5 cm. Jadi hanya tersisa 1 cm aja nih untuk ujung mata blade-nya. Dan untuk panjangnya ini 125 cm, cukup panjang. Untuk peragaannya kita dibantu sama Bang Denny. Yang pertama kita akan memotong menggunakan saw blade bawaan dari table saw ini. Nanti yang kita lihat adalah satu, berapa desibel untuk tingkat polusi suara yang dihasilkan. Lalu yang kedua, kita akan lihat berapa habisnya listriknya ya. Di sini bukan watt yang saya ukur, tapi kilowatt hour ya. Dan di sini juga ada timingnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memotong FGL karet sepanjang 125 cm ini. Oke ya, kita mulai. Silahkan Bang Den. Tingkat kebisingannya sekitar 100 desibel ke atas ya.
kisaran 110 desibel. Oke, selesai. Di sini waktu yang dibutuhkan adalah 1 menit 47 detik dengan konsumsi daya sebesar 0,017 kWh. Oke, untuk mata pisaunya sudah kita ganti Floyd, sama ya ukurannya 8 inch, tapi bedanya ini 40T. Kalau yang tadi kan bawaannya 24T ya, teman-teman. Yang perlu kita sesuaikan untuk pemasangan mata pisau ini adalah yang pertama, kalian harus menggunakan ring adapter dari 16 mili ke 25,4 mili. Ya. Persis seperti ini yang tadi kita pasang. Lalu kalian harus menipiskan riving knife-nya. Kalau ini sih saya gerinda sampai ketebalannya 1,5 mm. Karena ketebalan dari giginya ini 1,7 ya teman-teman. Sebelum kita eksekusi, kita akan lihat sekilas dulu ya untuk hasil potong dari mata pisau bawaannya yang 24T seperti ini ya. Kelihatan agak kasar. Ya, selain dari kualitas mata pisaunya, ini juga pengaruh dari jumlah giginya ya. Giginya kalau cuma 24, dia biasanya lebih kasar untuk hasil potongnya. Sudah kita reset ya teman-teman. Untuk waktunya sudah 0 dan juga KWH-nya 0. Jangan lupa ya teman-teman, untuk tingkat kebisingannya juga tadi sering di atas 110 desibel. Sekarang jadinya berapa? Oke. Waduh, kalau gini udah terasa ya. Lebih silent, nggak berisik. Bahkan nggak sampai 100 desibel ya. Tadi infonya Pak Denny, dia ketika kayunya sudah menyentuh riving knife, itu ada hambatan ya. Jadi ada indikasi kalau hasil gerindaan saya ini kurang rata. Coba kita kurangi lagi untuk ketebalan riving knife-nya ya teman-teman. Apakah nanti ada pengaruh ke hasil potong yang signifikan? Oke, kita poles menggunakan flap disk. Oke, ini sudah kita tipisin lagi sekitar 0,1 mili lagi ya. Jadi ini sekitar 1,5-an, 1,5 mili untuk ketebalannya. Oke, kita ulangi ya teman-teman. KWH sudah 0. Yuk. Oke ya. Waktunya udah mulai jalan. Gimana Pak Denny? Lancar? Oke. Wih, lancar nih. Berarti memang tadi kejepit ya teman-teman. Tingkat kebisingannya nggak sampai 100 ya. Pas saya ngomong aja dia ke 100. Oke. Ya, selesai. Oke, berarti tadi memang gara-gara riving knife-nya jepit ya. Karena kita kurang kalibrasinya. Waduh, ini signifikan banget ya teman-teman. Dia cuma butuh waktu 58 detik, nggak sampai 1 menit
dan juga untuk KWH-nya hanya 0,08 dibandingkan dengan mata pisau bawaannya tadi 0,17. Jadi ada penghematan listrik sekitar 50%. Mantap ya. Dan juga waktu kerjanya juga lebih cepat. Lalu kita lihat lagi untuk hasil potongnya, ya nggak usah diragukan ya. Ini luar biasa memang hasilnya. Kayak di amplas. halus bener ya teman-teman. Bang Den, tadi bisa nggak dibandingkan sama hasil potongan mata pisau bawaannya yang 24T? Mana tadi ya? Itu ya? Yang 24 ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah hasil potong dari yang 24T. Kelihatan ya teman-teman ya? Bekas guratan-guratan dari cakaran gigi ininya, gigi mata pisaunya. Ya, kelihatan ya? Ya, ada harga, ada rupa. Jadi di sini ada beberapa hasil yang cukup signifikan ketika kita mengupgrade mata pisau bawaan dari table saw ini. Yang pertama, lebih hemat listrik. Yang kedua, untuk waktu pengerjaannya dia juga lebih cepat ya, walaupun dia menggunakan 40T. Kalau kita bandingkan dengan mata pisau bawaannya yang 24T, seharusnya kalau kualitasnya sama, 24T itu harusnya lebih cepat. Lalu yang berikutnya, konsumsi daya dan juga waktu yang lebih cepat untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu mencerminkan bahwa kerja dari mesin atau motornya itu lebih ringan ya, sehingga nanti bisa memperpanjang masa pakai dari mesin kita. Dan yang terakhir, kalian bisa lihat tadi untuk pengukuran tingkat kebisingannya, dia nggak sampai 100 desibel ya, rata-rata di bawah 100 desibel ya. Kalau dibandingkan dengan mata pisau bawaannya, dia sampai 110 sampai 100 belasan desibel. Untuk harga mata pisau dari Floyd ini sekitar 300 ribuan sekian, dan saya nggak akan kasih link di kolom deskripsi, kalian langsung cari aja mata potong atau saw blade Floyd 8 inch, kalian bisa temukan di marketplace. Saya rasa itu aja penjelasan dari kami, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.